Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk materi selanjutnya di channel Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, dari materi-materi selanjutnya kita akan fokus ke aplikasinya ya. Jadi menghubungkan antara leader, hardware PLC dan interface seperti itu. Jadi sebelumnya kan kita fokus ke simulator. Nah, kita akan mencoba langsung ke hardware. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan mencoba langsung ke hardware-nya. Jadi kurang lebihnya hardware-nya seperti di video ya. Di situ ada power supply-nya. Di power supply itu ada display dari voltmeternya. Kita pakai untuk DC output-nya 12 volt. Habis itu untuk output AC-nya pakai 220 AC. Nah, di sampingnya sebelah kanan itu ada CP1E, akan tetapi itu yang model N20. Jadi bukan yang E20. Jadi nanti untuk settingannya kita pakai yang N20. Nah, selanjutnya itu ada kontaktor dan lampu indikator. Jadi lampu indikatornya menggunakan tegangan AC. Jadi nanti akan menggunakan perbedaan dari push button dan switch. Jadi switch on off biasa dengan push button. Jadi apa bedanya? Terus gimana cara wiringnya? Oke, mungkin kita bisa langsung bikin programnya dulu ya. Program yang paling sederhananya dulu. Seperti apa? Nah, di program sederhananya seperti materi sebelumnya kita bikin project baru. Nah, kita bikin project baru. Kita langsung kasih tutorial hardware dasar. Nah, kita kasih nama tutorial hardware dasar. Habis itu device type-nya di sini pakai CP1E. Nah, otomatis network type-nya pakai USB. Setelah itu jangan lupa dipilih karena kita pakai N20. Kita harus setting juga CPU type-nya. Di sini kan defaultnya E20. Kita ganti dengan N20. Kita klik. Kita pilih OK. Oke. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Nah, kita akan bikin diagramnya dulu ya, ladder diagramnya dulu. Kita pilih new kontak. Kita paling sederhana dulu untuk membedakan antara push button dan switch on off biasa seperti itu. Nah, di hardware yang kita pakai itu untuk push buttonnya saya pakai alamat 01 ya, 0.01 itu untuk push button. Mungkin saya kasih in push button kayak gitu. Saya pilih OK. Nah, untuk outputnya, untuk output nanti yang dihubungkan dengan lampu indikator itu saya pakai alamat 100.02. Kenapa 100.02? Karena di situ groundnya cuma satu, jadi ada dua output dengan alamat 100.02 dan 100.03, tetapi untuk COM-nya dia cuma satu, jadi satu COM untuk dua output kayak gitu. Jadi lebih efisien lah untuk pengkabelan, untuk wiringnya. Oke, saya pilih OK. Di sini saya kasih out PB, out untuk push buttonnya. Oke, saya tambahin untuk yang switch. Di switch di situ saya pakai yang inputnya 0.03. Saya pakai komennya in switch. Nah, oke. Untuk outputnya sama, pakai normally open dengan alamat 100.03. Saya pilih OK, out, switch. Oke. Nah, sedikit berbeda dari simulator. Kalau simulator kan kita langsung simulator, habis itu walk online simulator. Kalau untuk langsung kita connect ke hardware-nya ya sedikit beda. Nah, seperti itu. Kita cek dulu programnya, compile. Oke, 0. Setelah 0 kita masuk ke PLC. Kita pilih masuk ke PLC. Di sini ada walk online. Jadi apa maksudnya walk online? Walk online itu untuk terhubung dari PC ke PLC seperti itu. Jadi dari PC ini, nah, ini dari PC
terhubung ke PLC. Jadi seperti itu. Sebelum kita work online, kita pastikan dulu bahwa PLC-nya udah aktif. Karena di power supply-nya belum diaktifkan, silahkan diaktifkan dulu. Kita cek bahwa power dari PLC-nya udah aktif, baru kita bisa komunikasi dari PC ke PLC kayak gitu. Nah, oke, untuk tegangannya sudah dihidupkan ya. Untuk tegangannya sudah dihidupkan. Untuk display voltmeternya 12 volt. Untuk PLC-nya di situ ada indikator warna hijau. Powernya udah nyala, berarti bisa dihubungkan. Kita masuk ke menu PLC di sini. Kita pilih work online atau control W. Kita klik. Nah, di situ ada keterangan about to connect to the PLC. Do you wish to continue? Yes, pilih yes saja. Oke, karena di situ juga komunikasinya berupa USB. Pilih yes, pilih yes. Nah, di sini akan masuk ke run mode. Jadi kalau mode run mode ini kita nggak bisa upload program ya, nggak bisa upload program ini ke PLC. Jadi gimana caranya? Kita klik kanan dulu. Kita ganti operating mode-nya. Nah, di sini ada mode program, monitor, dan run. Jadi kita masuk ke mode program biar ladder diagramnya ini bisa masuk, kita upload ke PLC-nya. Oke, pilih yes. Jadi apakah kamu ingin mengganti PLC ke mode program? Ya, pilih yes. Oke, di sini udah masuk mode program, stop program mode. Nah, jika sudah bisa diklik kanan kembali, pilih transfer to PLC. Nah, jadi transfer to PLC, jadi mentransfer laddernya itu masuk ke PLC. Kalau dari from PLC berarti ada leader di PLC. Kalau dipilih ini, maka dari leader itu akan ditampilkan di layar ini. Jadi seperti itu. Kalau pengen mengirim, ya kita pilih to PLC. Nah, dari laddernya itu ditransfer ke PLC. Bisa kita klik, di sini akan muncul defaultnya. Bisa kita pilih oke. Pilih yes saja. Ditunggu sampai selesai. Kalau sudah oke, dia akan langsung masuk. Program ini sudah masuk ke PLC, akan tetapi belum bisa dieksekusi ya. Dalam arti harus dirubah lagi modenya, dirubah ke mode run. Jadi agar program tersebut bisa running itu. Jadi ini klik kanan lagi, masuk ke operating mode, masuk ke mode run atau kontrol 4. Bisa diklik. Nah, apakah pengen mengganti mode lagi? Pilih yes. Nah, ditunggu, dia udah run. Nah, di sini juga ada lampu kedap-kedip ya, yang dimaksudkan bahwa itu untuk indikator peripheralnya. Jadi udah terhubung antara PLC dengan laptop. Jadi komunikasinya udah terjadi. Oke. Nah, di sini kita nggak bisa kayak seperti kemarin ya. Dalam arti kita double klik, kita kasih, itu nggak bisa. Jadi kita lebih fokus ke aplikasi antara hardware dan dari PC. Jadi PC ini untuk monitoring apakah program di hardwarenya jalan atau tidak. Seperti itu. Oke. Jadi untuk yang push button, saya pakai yang ini. Nah, untuk switchnya saya pakai yang ini. Oke. Nah, kita akan tahu bahwa kalau misal saya pencet push buttonnya, nah, lampu merah akan menyala. Akan tetapi kalau saya lepas, lampu merah mati. Begitu juga dengan ladder softwarenya itu, ladder diagramnya itu, dia juga akan memonitoring. Jika ada aktivitas, dia akan berwarna hijau. Nah, kita bisa lihat di CS1 Programmer, jika kita pencet, nah, dia akan hijau, outputnya juga akan aktif, sehingga output itu terhubung dengan lampu indikator. Oke, jadi perbedaannya kayak gitu. Jika push button kalian pencet, dia akan logika 1 atau memberikan data 1 atau high, dia memberikan trigger terhadap output untuk memberikan logika high.
yang nanti akan mengaktifkan dari lampu indikator. Berbeda sama dengan switch. Kalau switch ada on ada off, dia ada kayak pengunci kayak gitu. Jadi kalau kita pencet dia akan nyala. Sama, akan tetapi untuk proses mematikan fungsi tersebut atau menonaktifkan switch tersebut ya kita harus pencet ulang kayak gitu. Jadi di situ ada ketentuannya. Oke. Jadi beda ya antara switch sama push button. Kalau push button dipencet high, dilepas langsung off. Tapi kalau switch pencet sekali dia akan aktif, kalau mau mengoff-kan ya pencet ulang kayak gitu. Pencet sisi yang berbeda. Oke, itu untuk materi dasarnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk wiringnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi tegangannya masuk ke switch pakai 12 volt, tegangannya masuk ke switch, output switch langsung masuk ke input dari PLC. Input dari PLC di sini ada alamat mulai dari 01, 03, 05 dan seterusnya, dan bawahnya juga. Oke. Jadi inputnya dikasih tegangan 12 volt untuk men-trigger memberikan oh ini ada input seperti itu. Nah, yang dua ini itu kabel AC, kabel 220. Jadi untuk memberikan daya ke PLC. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu ke beban, yaitu lampu indikator. Jadi ini langsung tegangan AC ya, tegangan AC dia masuk ke lampu, input lampunya di paralel. Jadi dua-duanya dikasih tegangan input AC. Output dari lampu dia masuk ke sini, dia masuk ke output dari PLC nya dengan alamat 02 dan 03. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena di bawahnya dia pakai cuma 1 kom, jadi 1 kom untuk 2 output gitu. Nah, kurang lebihnya gimana bisa tahu, ada di datasheet, bisa dicek. Oke, jadi outputnya masuk ke alamat ini, alamat 100.02, baru itu disalurkan. Jadi udah terjadi close loop rangkaian di situ ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi yang paling dasar, yaitu perbedaan dari push button dan switch biasa yang nanti langsung diaktifkan ke lampu indikator AC. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu relay dan kontaktor. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Jangan lupa di subscribe channel dari Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Notif atau lonceng notifikasinya jangan lupa di klik, share, komen, dan mungkin ada beberapa masukan silahkan taruh di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.